Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Bersama saya Andi Jusniati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bintan, dengan unit kerja SD Negeri 001 Bintan Utara. Berikut adalah tugas ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Kami dari kelompok 1, adapun anggotanya yaitu Ibu Wiwik, Bapak Agus Riyadi, serta saya sendiri Andi Jusniati. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktek percakapan coaching menggunakan alur Tirta. Mengapa coaching? Karena coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kinerja, pengalaman hidup, pembelajaran, dan pertumbuhan pribadi diri. Coaching ini bertujuan untuk menggali potensi serta ide-ide seorang coach setelah mengalami proses coaching, di mana peran coach adalah mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan kritis, dan memancing ide-ide baru serta memfasilitasi perubahan pada diri coach setelah proses coaching selesai. Alur percakapan Tirta. Yang pertama adalah tujuan umum. Tahap awal dalam percakapan, coach dan coachee menyepakati tujuan dari pembicaraan yang akan dilakukan. Yang kedua, identifikasi. Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis dan pemetaan situasi yang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang diungkapkan coachee. Yang ketiga, rencana aksi. Pengembangan ide serta solusi untuk rencana yang akan dibuat. Yang keempat, tanggung jawab. Komitmen atas hasil yang dicapai akan apa rencana selanjutnya. Praktek percakapan coaching menggunakan alur Tirta. Peran Coach Andi Jusniati, Coachee Wiwik Widiatmoko. Selamat siang Bu Andi. Begini Bu Andi, saya ada perlu sebentar. Kira-kira Bu Andi ada waktu nggak ya? Selamat siang Bu Wik. Oh bisa Bu, kebetulan saya sedang ada jam kosong nih. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu Andi, ada yang saya mau tanyakan dan diskusikan dengan Bu Andi. Oh kalau boleh saya tahu, apa nih yang Bu Wik mau obrolkan? Ini Bu Andi, saya kan mengajar matematika di sekolah saya. Kebetulan saya ada masalah yang sampai saat ini belum terpecahkan, yaitu di sekolah saya masih ada beberapa siswa yang kesannya malas mengikuti pelajaran saya, alias tidak berminat begitu Bu Andi. Saya ingin anak bersemangat untuk ikut pembelajaran matematika gitu Bu Andi. Oh seperti itu ya Bu. Kira-kira menurut Ibu, apa yang membuat anak tersebut tidak tertarik atau tidak minat untuk belajar matematika Bu? Kalau dari pengamatan saya, dan kadang saya bertanya langsung dengan mereka, jawabannya seperti ini Bu Andi, malas Bu, ada hitung-hitungannya. Terus ada juga yang jawab, susah Bu, seperti itu Bu Andi. Kalau menurut Ibu, selain penyebab itu ada penyebab lain nggak Bu? Menurut saya sih kayak sepertinya ada selain itu penyebabnya Bu Andi. Karena beberapa anak kadang cenderung tidur, efek begadang di rumah main game. Efeknya malas untuk belajar, hanya sekedar hadir saja di sekolah Bu Andi. Oh itu dari siswanya ya Bu ya. Menurut Ibu, dari diri Ibu sendiri, ada nggak yang membuat anak malas ikut pembelajaran Ibu? Saya koreksi diri saya juga ya Bu Andi. Sepertinya ada, karena saya sifatnya ada kadang marah Bu Andi.
kadang marah, terus itulah mungkin yang membuat anak malas tidak bisa mengerjakan soal. Saya marah, mungkin karena emosi saya tidak bisa kontrol, Bu Andi. Oke Bu, jadi rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Ibu tersebut? Rencana awal saya akan mencoba melakukan perubahan sikap dari diri saya, mungkin itu Bu Andi, yaitu saya akan berubah untuk bisa menahan emosi, menghilangkan nada tinggi saya, lebih bersabar menghadapi anak, dan harus mau menerima semua keadaan anak, Bu Andi. Oke Bu, jadi menurut Ibu rencana itu bisa membuat anak minat belajar dengan Ibu ya? Kemungkinan saya rasa bisa, Bu. Jadi anak akan merasa senang dengan saya. Setelah saya analisa, jika dengan sikap suara halus, tidak ada nada tinggi, saya bisa menahan emosi, anak menjadi tidak takut masuk di kelas saya lagi, Bu Andi. Ada rasa tertarik. Selain itu, saya akan memvariasikan kegiatan pembelajaran saya, Bu Andi. Oke Bu Wi, itu dari sikap ya Bu ya. Terus memvariasikan kegiatan di kelas. Contohnya seperti apa ya Bu? Begini Bu Andi, rencana saya akan membuat variasi kegiatan pembelajaran saya yang berbeda di setiap pertemuan. Dari segi speakingnya, media pembelajarannya, dan dalam pembelajaran saya sajikan dalam bentuk game, asesmennya. Dan juga untuk tugas kelompok saya memakai LKPD digital. Intinya saya akan membuat pembelajaran matematika menjadi pembelajaran yang menyenangkan, Bu Andi. Oke, bagus itu Bu. Tindakan selanjutnya dari diri siswa yang Ibu lakukan untuk kerjasama apa Bu? Kemudian keberhasilan siswa kan tergantung dengan kemauan dan minat. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu Andi, saya akan bekerja sama dengan anak yang bermasalah, yaitu lebih sering melakukan diskusi dan pendekatan secara individual, Bu Andi. Oke Bu, terus apa ukuran keberhasilan Ibu dari rencana aksi tersebut? Apa indikator yang menunjukkan bahwa minat siswa terhadap matematika telah meningkat? Saya akan mengamati tingkat partisipasi siswa dulu, Bu Andi, dalam kegiatan belajar saya. Apakah sudah meningkat keaktifannya atau belum? Terus yang kedua, saya akan melihat perubahan dari hasil latihan soal yang dikerjakan di kelas, Bu Andi. Oh baik Bu. Kira-kira siapa saja yang terlibat dalam upaya meningkatkan minat belajar matematika siswa? Selain Ibu, siapa lagi yang bisa membantu? Saya akan melibatkan yang pertama mungkin dari orang tua ya Bu Andi, atau saya akan bekerja dengan sesama guru, karena mungkin saya bisa mengambil ilmu atau trik guru lain yang bisa meningkatkan minat belajar siswa. Terus saya akan bekerja sama juga dengan guru BK untuk mengetahui keadaan fisiologinya seperti apa, Bu Andi, seperti itu. Oke, baik Bu. Terus kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana Ibu tersebut? Perubahan saya laksanakan terutama dari diri saya sendiri itu akan saya laksanakan dengan segera, Bu Andi, karena itu dari diri saya sendiri tidak bisa saya tunda-tunda lagi. Terus yang kedua, untuk perubahan mengubah media pembelajaran saya akan mulai minggu depan, Bu Andi, karena semuanya harus saya buat rencananya terlebih dahulu, Bu Andi. Oke baik Bu. Kira-kira dari obrolan kita ini, apakah Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu? Iya Bu Andi, saya bisa menemukan solusi dan ide baru untuk mengatasi masalah saya. Terima kasih ya Bu Andi ya sudah mendengarkan cerita saya pada siang hari ini dan mau menggali kira-kira apa yang ada pada diri saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bu Andi. Sama-sama Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih dan saya tunggu kabar selanjutnya Bu. Saya sudah tidak sabar menunggu kabar seru dari Ibu. Iya, nanti akan saya kabari lagi Bu Andi hasilnya seperti apa ya Bu Andi ya. Terima kasih Bu Andi, selamat siang. Baik Bu Wi, selamat siang Bu.
Refleksi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan, saya dapat fokus sehingga Koci leluasa dan merasa nyaman serta terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya. Saya dapat menggali potensi yang dimiliki oleh Koci dan mengarahkan untuk menemukan ide-ide dari permasalahan. Saya telah memandu percakapan menggunakan alur Tirta. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang perlu saya tingkatkan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan perlu banyak berlatih untuk meningkatkan kompetensi mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap mengapresiasi. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Memberikan atensi penuh dengan menatap Koci secara serius sehingga Koci merasa nyaman untuk berbicara, fokus mendengarkan dan merespon cerita yang disampaikan oleh Koci. Yang keempat, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan yaitu meningkatkan kemampuan mendengarkan dengan rasa, terus berlatih menerapkan praktik coaching menggunakan alur Tirta, mencatat kata kunci dari percakapan yang disampaikan oleh Koci. Kemudian umpan balik. Dengan soal, tuliskan umpan balik dari Koci Anda. Pertanyaan untuk Koci, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Umpan balik yang saya dapatkan dari Koci saya adalah, saya merasa senang dan lega dengan percakapan menggunakan alur Tirta. Saya bisa menggali potensi diri saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya juga merasa senang karena mendapat solusi langkah-langkah apa yang perlu saya lakukan serta komitmen saya dalam meningkatkan minat belajar murid saya, terutama dalam pelajaran matematika. Sekian dan terima kasih. Teruslah menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.